berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover, senang berjumpa kembali dalam program Raise and Guard malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan setiap hari. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, saudara, mari kita responi dengan iman kita datang kepada Dia membawa semua beban hidup kita, percayalah kelegaan akan Tuhan berikan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang menyertai perjalanan hidup kami. Sepanjang hari kami beraktivitas, Tuhan sudah memberkati kami, dan kalau ada masalah tertentu yang belum berhasil kami selesaikan, saat ini kami juga datang kepadamu. Kami percaya Tuhan akan memberi kami kelegaan sehingga masalah ini akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Kami bisa istirahat dengan baik malam hari ini. Kami juga siap untuk mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara secara pribadi kepada kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai orang Kristen, kita pasti sering berkata bahwa hidup kita untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kita senang dengan banyak lagu yang menyatakan tema yang seperti ini. Tetapi, apakah saudara tahu bahwa panggilan Tuhan itu bersifat sangat unik dan sangat pribadi? Apakah saudara tahu pasti sebenarnya Tuhan panggil saudara secara spesifik apa sih? Apakah saudara yakin bahwa saudara sudah melayani Tuhan di tempat yang seharusnya selama ini? Di tempat yang unik, yang khusus, yang memang Tuhan siapkan bagi saudara? Ini sebuah pertanyaan yang banyak orang Kristen yang aktif dalam pelayanan, apalagi yang belum pelayanan, mereka tidak terlalu yakin apakah Tuhan menempatkan mereka di situ. Yang penting bagi mereka terlibat saja, aktif saja. Saudara-saudara, Tuhan punya rancangan yang sangat unik. Kita akan melihat panggilan dari Raja Daud. Kita akan bisa mengerti bahwa dia akhirnya ada di tempat yang tepat seperti yang Tuhan inginkan. Makanya dia bisa berkembang luar biasa. Kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 7. Di situ kita akan dapat gambaran setelah Raja Saul dan Yonatan meninggal, Daud adalah satu-satunya orang yang layak untuk menggantikannya. Bahkan kita sudah mengerti juga Tuhan secara khusus sudah memilih Daud untuk menggantikan Saul sebagai raja pada masa itu. Tetapi Daud tidak serta-merta kemudian mengambil tahta tersebut. Daud melakukan beberapa konfirmasi untuk meneguhkan panggilannya sebagai raja menggantikan Saul. Dia tidak mau gegabah dan sepertinya begitu ambisius, begitu raja nggak ada dia langsung ambil saja. Tidak. Tetapi dia ingin konfirmasi kepada Tuhan dengan cara yang benar. Bagaimana dia lakukan konfirmasi itu? Mari kita lihat di perikop ini. Yang pertama, Daud melakukan konfirmasi dengan Tuhan. Coba perhatikan ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda?" Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah." Lalu kata Daud, "Kemana aku pergi?" Firman-Nya, "Ke Hebron." Saudara-saudara, menarik ya, orang yang sebenarnya sudah dipilih menjadi raja, diurapi menjadi raja menggantikan Saul, Saul sudah meninggal. Kan itu kesempatannya langsung didapat tuh. Tetapi
Daud sadar betul bahwa dia perlu penegasan ulang dari Tuhan langkah selanjutnya. Dia tidak mau bertindak gegabah. Daud bertanya kepada Tuhan tadi di ayat tadi, apakah dia harus langsung jadi raja? Tetapi setelah Tuhan menjawab, pergilah, yang artinya Tuhan berkenan. Daud meminta perkenanan Tuhan dulu sebelum dia bertindak. Karena Daud meyakini bahwa jabatan raja itu merupakan anugerah, merupakan kepercayaan dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, bukan karena dia layak, bukan karena dia punya hak, tetapi dia meyakini bahwa ini adalah yang dari Tuhan. Dia tidak layak, tetapi anugerah Tuhanlah yang menjadikan dia seorang raja. Ingat ketika Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk mengurapi Daud. Benar-benar di situ kita dapat gambaran Daud ini tidak layak jadi raja sebenarnya, tetapi dia dipilih Tuhan. Ada orang yang punya ambisi untuk jadi pemimpin. Ada orang-orang tertentu yang punya ambisi besar untuk memiliki jabatan yang saat ini dipegang oleh orang lain. Dan ambisi itu begitu kuat mendorong dia sehingga ia akan lakukan berbagai macam cara yang jahat. Bahkan menghalalkan segala macam cara, mengabaikan pentingnya perkenanan Tuhan dan melanggar aturan-aturan yang berlaku karena ada ambisi yang sangat besar untuk meraih kekuasaan, jabatan, atau posisi kepemimpinan itu. Ini adalah tipe orang-orang yang sebenarnya sangat berbahaya dalam kepemimpinan. Orang yang menjadikan jabatan kekuasaan sebagai tujuan hidupnya yang begitu ambisius. Daud tidak mau melakukan itu. Dia konfirmasi dengan Tuhan. Apakah ini saatnya Tuhan saya akhirnya harus jadi raja? Daud menunggu dan taat betul dengan proses yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, Daud melakukan konfirmasi dari orang-orang yang dipimpinnya. Coba kita baca ayat 2-4a. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringnya masing-masing dengan rumah tangganya dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Saudara-saudara, di sini kita dapat gambaran. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Tuhan bahwa dia harus pergi ke salah satu kota di Yehuda, Daud bersama keluarga dan pengikutnya akhirnya pergi ke Hebron seperti yang diperintahkan Tuhan. Di sana orang-orang Yehuda mengurapi dia sebagai raja mereka. Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan Daud sebagai raja itu merupakan ketetapan Tuhan dan sudah diterima oleh rakyat. Saudara-saudara, menjadi pemimpin tanpa penerimaan atau pengakuan dari orang-orang yang dipimpin adalah satu kebohongan. Legitimasi seorang pemimpin adalah jika pengikutnya bisa menerima pribadinya dan mengakui kepemimpinannya. Bukan karena dia punya jabatannya, bukan karena dia punya kekuasaannya, bukan karena dia punya otoritas besar atas orang-orang yang dipimpinnya. Justru legitimasinya adalah ketika orang-orang yang dipimpinnya menerima kehadiran dirinya sebagai pemimpin, meresponi kepemimpinannya. Yang ketiga, Daud kemudian melakukan konfirmasi kepada para pendahulunya. Dia konfirmasi dari para pendahulunya. Kita baca ayat 40b sampai 7. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan,
Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Daud walaupun sudah sah menjadi raja, tetapi ia tidak melupakan pendahulunya. Makanya dia mengingat Saul dengan kalimat yang positif. Daud memberi apresiasi juga kepada orang-orang Yabes Gilead yang telah mengambil mayat Saul dan menguburkannya secara layak. Dia menghargai tidak hanya pendahulunya, tetapi orang-orang yang mendukung pendahulunya, yang menunjukkan loyalitas, menunjukkan dedikasi, menunjukkan pekerjaan yang baik. Orang-orang atau kelompok loyalis Saul ini ternyata bagi Daud dianggap bukan sebagai ancaman yang harus disingkirkan, tetapi orang-orang hebat yang memang dia apresiasi dengan benar karena mereka memang menunjukkan kehebatannya di masa lalu. Saudara-saudara, banyak orang bisa membelokkan sejarah, tetapi tidak bisa mengubah sejarah. Pemimpin yang baik akan menegaskan bahwa dirinya adalah penerus dari pemimpin sebelumnya dan menghargai karya pendahulunya, memberi apresiasi kepada orang-orang yang mendukung pendahulunya, menghargai orang-orang yang sudah bekerja baik sebelumnya. Karena sebaik-baiknya seorang pemimpin, dia tidak memulai dari nol, dia memulai dari sebelumnya. Yang dari sebelumnya tidak semuanya itu memang baik, tetapi juga tidak semuanya buruk. Tetapi pemimpin yang baik punya jiwa bisa menghargai kebaikan pendahulunya, kebaikan orang-orang yang sudah berbuat sesuatu sebelumnya. Dia tidak menghapus kenyataan bahwa ketika dia ada dalam posisi sebagai pemimpin saat ini, sebagai penguasa, ada orang-orang tertentu yang sudah bekerja, ada orang-orang tertentu yang membuat dia bisa lakukan sesuatu lebih baik. Dia harus ingat akan hal itu. Jiwa seperti ini sebenarnya tidak hanya harus dimiliki seorang pemimpin. Setiap kita, setiap orang di antara kita juga harus belajar untuk selalu mengingat orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Orang-orang yang sudah memberi landasan bagi hidup kita untuk bisa melangkah lebih jauh ke masa depan. Ada orang-orang yang sudah melakukan begitu banyak hal yang membuat kita bisa sampai saat ini. Jiwa yang tahu berterima kasih, jiwa yang jujur dengan sejarah, bisa memberi apresiasi kepada orang-orang yang baik, yang memberi dia landasan untuk bisa berjalan ke masa depan. Itu calon-calon pemimpin yang sangat bagus. Dan harusnya itu jadi kebiasaan kita. Kenapa Alkitab banyak mengajar kita untuk menghormati orang tua kita? Kenapa Alkitab mengajar kita untuk ingat kepada orang-orang yang pernah mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada kita? Itu sebuah jiwa yang tahu berterima kasih, yang seharusnya dibangun dalam kehidupan kita semua. Membuat kita punya karakter yang luhur, karakter yang tidak sombong, karakter yang tidak berbohong, tetapi jujur, berintegritas, dan bisa menghormati jasa orang lain. Pemimpin yang jahat akan berusaha menghapus jejak pendahulunya, akan berusaha untuk membelokkan jalannya sejarah, akan berusaha memanipulasi sejarah. Sepertinya semua kebaikan, semua hal yang sifatnya prestasi, keberhasilan, itu gara-gara dia.
dia lupa bahwa mungkin dia hanya meneruskan, atau mungkin dia memang dapat fasilitas dari pendahulunya. Saudara-saudara, mari kita membangun jiwa yang tahu berterima kasih, hati yang tahu berterima kasih, supaya dengan demikian Tuhan melihat kita sebagai orang-orang yang siap dipercaya untuk pekerjaan yang lebih besar ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk orang-orang yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kami, yang membuat kami bisa bertumbuh mengenal Engkau. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah membimbing kami secara rohani. Kami juga bersyukur untuk orang-orang yang berjasa untuk menyiapkan hidup kami sebagai orang dewasa, untuk orang tua kami, untuk keluarga kami, untuk guru yang Tuhan sudah pernah tempatkan kami, dalam hidup kami. Mereka orang-orang yang sudah berjasa untuk menolong kami, menyiapkan diri masuk ke masa depan, menuju kedewasaan sebagai pribadi. Kami bersyukur atas hal itu. Biarlah kami tidak lupa diri, kami tidak melupakan orang-orang yang sudah berjasa. Kalau saat ini ada di antara saudara-saudara ini Bapak, mereka sedang bergumul, mereka sedang alami kebingungan untuk panggilan hidupnya, untuk membuat keputusan yang penting dalam hidup mereka. Walaupun kesempatannya terbuka, tetapi biarlah kami belajar dari Daud, selalu melakukan konfirmasi dengan Tuhan, konfirmasi dengan orang-orang di sekitar, dan lakukan juga konfirmasi dengan apa yang sudah dibuat oleh para pendahulu kami. Kami rindu ketika kami menjawab panggilan Tuhan dalam pelayanan, ketika kami memutuskan sesuatu yang terpenting dalam perjalanan hidup kami, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan agenda dan waktunya Tuhan. Berkatilah semua anak-anak-Mu dalam kebenaran, dalam berkat Tuhan dan masa depan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini Anda atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Jika saudara ingin memberikan komentar, silahkan saudara memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya, saudara semua sungguh-sungguh mengalami Rest and God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hatiku siap